الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وأنصاره وجنوده ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فقال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Marilah kita senantiasa mengungkapkan rasa terima kasih kita kepada Allah Ta'ala semata. Allah telah limpahkan kepada kita sedemikian banyak nikmat. Jauh lebih banyak nikmat yang kita terima dibandingkan kesadaran dan kesanggupan kita bersyukur. Terutama marilah kita berterima kasih kepada Allah Ta'ala atas nikmat yang paling istimewa yang bisa diterima manusia. Tidak semua manusia mendapatkannya. Alhamdulillah, kita termasuk yang mendapatkannya. Itulah nikmatul iman wal Islam, yang dengannya hidup kita menjadi jelas, lurus, benar, bermakna, serta selamat di dunia maupun di akhirat. Lalu khatib mengajak jamaah sekalian, mari kita berdoa kepada Allah Ta'ala agar Allah limpahkan setinggi-tingginya penghargaan, apresiasi, penghormatan melalui ucapan salawat dan salam sejahtera kita kepada manusia pilihan yang telah mengajarkan kita hakikat iman dan Islam ini. Imamul Muttaqin, pemimpin orang-orang bertakwa, Qaidul Mujahidin, panglima para mujahid yang sejati, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Dan kita berdoa kepada Allah Ta'ala, semoga kita yang hadir di tempat yang baik ini dipandang Allah Ta'ala layak dihimpun bersama mereka dalam qafilah panjang penuh barakah. Dan kita berdoa kepada Allah Ta'ala, semoga kita yang hadir di sini semua berhak menerima syafaatul uzma beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hari berbangkit kelak nanti. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa khatib mengajak jemaah sekalian, mari kita doakan saudara-saudara kita kaum muslimin, mukminin, muwahhidin, mujahidin fi sabilillah di berbagai belahan bumi yang sedang didera berbagai kesulitan, baik karena bencana alam berupa banjir, gempa bumi, tanah longsor, gunung meletus dan lain sebagainya, maupun karena kezaliman pihak musuh-musuh Allah yang memerangi, memboikot, memfitnah, memenjarakan hingga membunuh mereka. Ya Rabb Allah Ta'ala, berilah kesabaran kepada mereka dalam menghadapi berbagai ujian hidup ini. Semoga kesabaran itu mengubah penderitaan mereka menjadi penghapus dosa dan kesalahan. Amin amin ya Rabbal Alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Jamaah salat Idul Adha, kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Dewasa ini kita sungguh prihatin menyaksikan betapa seringnya masyarakat disuguhkan berbagai berita perilaku al-istihza'u bid-din, mengolok-olok agama yang terjadi di luar negeri bahkan di dalam negeri kita. Dan yang lebih memprihatinkan lagi, jika perilaku al-istihza'u bid-din justru dilakukan oleh kalangan yang mengaku dirinya muslim. Bila yang melakukannya adalah mereka yang di luar kaum muslimin, jelas ini menimbulkan kegeraman. Namun jika yang melakukannya adalah mereka yang masih mengaku muslim, sungguh ini sangat menjengkelkan. Namun demikian, kita tidak perlu heran mengapa ada di antara kaum muslimin sendiri tega mengolok-olok agama Islam, bahkan mengolok-olok Al-Quranul Karim, mengolok-olok Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai berani mengolok-olok Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita buka lembaran sejarah perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
kita jumpai bahwa di zaman para sahabat hidup bersama Rasul sudah ada kalangan yang gemar mengolok-olok agama. Mereka lah yang dijuluki kaum munafik. Kaum munafik ini secara sederhana didefinisikan oleh para ulama kita sebagai kaum yang menzahirkan keimanan seraya menyembunyikan kekafiran. Persis sebagaimana Allah gambarkan dalam muqaddimah suratul Baqarah, wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Dan di antara manusia ada yang berkata, kami beriman kepada Allah dan kepada hari kemudian, padahal mereka itu sesungguhnya bukan orang-orang beriman. Surah Al-Baqarah ayat 8. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah rahimakumullah. Imam Ibn Katsir hafizahullah rahimahullah di dalam kitab tafsirnya meriwayatkan beberapa kasus yang terjadi di zaman Nabiullah SAW tatkala beberapa kaum munafik mengolok-olok Nabi Muhammad SAW dan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ada seorang lelaki dari kalangan orang-orang munafik berkata, menurut penilaianku, mereka yang menjadi tamu-tamu kita ini tiada lain adalah orang-orang yang paling mengabdi kepada perutnya, paling dusta lisannya, dan paling pengecut di saat perang berkecamuk. Lalu hal itu disampaikan kepada Rasulullah SAW oleh seorang mukmin, sahabat mukmin, dan lelaki itu kemudian mengejar Rasul yang telah berada di atas unta Nabi dan memacunya untuk berangkat. Kemudian laki-laki munafik ini berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya kami hanya bersenda gurau dan bermain-main saja. Maka Allah Ta'ala menjawab melalui firman Allah Ta'ala, apakah dengan Allah, ayat-ayat Allah dan Rasul Allah kalian selalu berolok-olok? Sampai firman Allah Ta'ala yang berbunyi, mereka adalah orang-orang yang selalu berbuat dosa. Sedangkan kedua telapak kaki lelaki itu terseret-seret di atas batu-batuan, tetapi Rasulullah SAW tidak menolehnya, dan lelaki itu bergantungan pada pelana sekaligus pedang Rasulullah SAW. Siapakah yang dia maksudkan dengan mereka yang menjadi tamu-tamu kita itu? Ternyata tiada lain ialah Nabi Muhammad SAW dan para sahabat beliau, yaitu para sahabat dari kalangan kaum muhajirin yang telah hijrah dari kota Makkah ke kota Madinah. Jadi si munafik tersebut jelas-jelas menghina dan mengolok-olok Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Allah Ta'ala turunkan ayat yang menjelaskan perilaku nista kaum munafik dan kebiasaan mereka meringan-ringankan masalah dengan berdalih bahwa mereka sesungguhnya hanya bersenda gurau dan bermain-main belaka. Ini pula yang menjadi alasan kaum munafik di zaman modern. Tidak ada perbedaan sama sekali dengan kaum munafik di zaman dahulu. Jadi jika mereka dipersoalkan karena al-istihza'u bid-din, mengolok-olok agama, maka mereka segera berdalih bahwa mereka hanya bersenda gurau dan bermain-main saja. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah rahimakumullah. Karenanya kita wajib memperhatikan bagaimana Allah Ta'ala menyuruh kita bersikap kepada kaum munafik tatkala perilaku nista mengolok-olok agama sedang mereka pertontonkan. Simak baik-baik firman Allah Ta'ala di bawah ini. وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ إِن نَّعْفُ عَن طَائِفَةٍ مِّنكُمْ نُعَذِّبْ طَائِفَةً بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ. Dan jika kamu tanyakan kepada mereka, niscaya mereka menjawab, sesungguhnya kami hanya bersenda gurau dan bermain-main saja. Katakanlah, mengapa kepada Allah
dan ayat-ayat Allah serta Rasul Allah, kalian selalu berolok-olok. Tidak perlu kamu minta maaf, karena kamu telah kafir setelah beriman. Jika kami memaafkan sebagian kalian karena telah taubat, niscaya kami akan azab golongan yang lain, karena sesungguhnya mereka adalah kaum yang selalu saja berbuat dosa. Surat At-Taubah 65-66. Jemaah rahimakumullah, berdasarkan ayat-ayat mulia ini, setidaknya ada 2 poin penting yang dapat kita simpulkan. Pertama, janganlah kita terkecoh untuk percaya bahwa kaum munafik itu hanya sedang bersenda gurau dan bermain belaka. Tidak, mereka jelas sedang mengolok-olok agama Allah Ta'ala. Yang kedua, hendaknya kita tidak mudah menerima permintaan maaf mereka untuk bentuk pelanggaran syariat yang satu ini. Mengapa? Karena selanjutnya Allah Ta'ala dengan tegas berfirman, qad kafartum ba'da imanikum, sungguh kalian telah kafir setelah beriman. Artinya jamaah sekalian rahimakumullah, kita kaum beriman harus selalu ingat dan sadar bahwa dosa al-istihza'u biddin, mengolok-olok agama, bukanlah termasuk as-saghair, dosa-dosa kecil. Bahkan bukan termasuk al-kabair, dosa-dosa besar, melainkan dia termasuk nawaqidul iman, dosa yang membatalkan iman. Pelaku dosa ini dihukumi Allah telah kafir setelah beriman. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Jamaah salat Idul Adha rahimakumullah, mengapa gejala mengolok-olok agama di zaman kita menjadi marak, bahkan semakin marak? Sesungguhnya ini tidak terlepas dari realitas bahwa kita umat Islam sedang menjalani era paling kelam dalam perjalanan sejarah umat Islam. We are living in the darkest chapter of the Islamic Ummah, Islamic history. Ini adalah era kepemimpinan kaum kufar atas umat manusia, dan ini adalah era di mana Allah uji umat Islam dengan posisi kalah di muka bumi. Ini harus kita akui, saudaraku rahimakumullah. Kita umat Islam hari-hari sekarang ini bukan sedang menang di dunia, saudaraku, kita sedang kalah. Dan Allah sedang izinkan kaum kafir, khususnya Yahudi Nasrani, memimpin dunia hari ini. Dan kita tidak boleh persalahkan Allah Ta'ala. Ini semuanya Allah Ta'ala. Ini semua adalah skenario dan takdir Allah Ta'ala. Saudaraku rahimakumullah, di zaman di mana kaum kafir berjaya, maka kita pasti akan temukan bahwa kaum munafik akan berkolaborasi dan rela mendukung agenda kaum kafir tersebut, sekalipun agenda tersebut dalam rangka merugikan kaum muslimin. Karenanya Allah telah membongkar karakter asli kaum munafik yang gemar berakrab-akrab dengan kaum kafir, bahkan lebih akrab daripada akrabnya dengan kaum beriman. Allah Ta'ala berfirman, Basyiril munafiqina bi annahum adaban alima alladzina yattakhiduna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Berilah kabar gembira kepada orang-orang munafik bahwa mereka akan mendapat siksaan yang pedih. Siapa mereka? Yaitu orang-orang yang mengambil kaum kafir menjadi teman setia, bahkan menjadi pemimpin, seraya meninggalkan orang-orang mukmin. Surat An-Nisa 138-139. Sedangkan kaum kafir yang memimpin dunia hari ini adalah kalangan kaum elit global yang sangat benci melihat kesungguhan umat Islam di dalam menjalankan dinul Islam. Mereka sangat berambisi melansir berbagai program yang tidak saja menyulitkan dan merugikan umat Islam, melainkan jika sanggup, mereka ingin sekali umat Islam ini menjadi murtad alias meninggalkan agama Islam. Allah Ta'ala berfirman, وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا. Mereka kaum kafir harbi tidak henti-hentinya memerangi kalian umat Islam sampai mereka dapat memurtadkan kalian atau mengembalikan kalian dari agama kalian kepada kekafiran seandainya mereka sanggup. Suratul Baqarah 217. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd.
Jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Salah satu program andalan kaum kafir ialah mendorong agar kaum muslimin terbiasa mengolok-olok agamanya sendiri. Dan mereka menjadikan kaum munafik di tengah umat Islam sebagai ujung tombak pelaksana program tersebut. Jika program mengolok-olok agama semakin sering dihadapi oleh umat Islam, maka lambat laun akan terjadi desensitisasi, alias hilangnya kepekaan umat Islam akan parahnya dosa pembatal iman yang satu ini. Dan akhirnya umat Islam akan membiarkan saja kejadian mengolok-olok agama itu berlangsung tanpa menunjukkan kebencian, bahkan kemarahan yang semestinya ditunjukkan. Bila kondisi di atas terjadi, menandakan bahkan umat Islam telah kehilangan al-ghirah al-islamiyah, kecemburuan Islam di dalam diri mereka. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala azza wa jalla, zat yang maha sempurna saja, memiliki kecemburuan. Nabi Muhammad SAW bersabda, Inna Allah yugharu wa ghairatullah wa ghairatullahi ayyatiyal mu'minu ma harramallah. Artinya, sesungguhnya Allah itu cemburu, dan kecemburuan Allah datang bila mana seorang mukmin melakukan hal yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Hadis riwayat Al-Bukhari 4822. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Jamaah rahimakumullah. Di zaman modern banyak orang yang tidak dapat memahami kenapa sih mesti ada kecemburuan di dalam beragama. Mereka memandang sikap kecemburuan di dalam beragama adalah sikap ketinggalan zaman, picik dan tidak dewasa, sehingga mereka kemudian membenturkan dengan makna cinta di dalam beragama. Bahkan mereka membatasi pengertian agama sebagai cinta belaka. Menurut mereka, bukan agama jika tidak mengandung cinta, apalagi jika tampilan beragama justru malah mengandung kebencian. Karenanya, program mengolok-olok agama yang dimaksudkan untuk menimbulkan desensitisasi umat Islam terhadap kemuliaan agamanya, jika berhasil mereka capai, maka mereka akan puji setiap muslim yang tidak lagi gampang tersinggung, apalagi marah tatkala agamanya diolok-olok. Mereka akan sematkan julukan muslim toleran, bahkan muslim yang bijak kepada setiap muslim yang santai saja pada saat adanya tindakan mengolok-olok agama. Padahal di dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW bertanya kepada para sahabat, tahukah kalian apa intisari iman itu? Seorang sahabat menjawab, as-salat, salat. Kata Nabi, hasanan, baik. Yang lain lagi menjawab, as-saum, puasa, hasanan. Kata Nabi, baik. Yang lain lagi menjawab, sedekah, hasanan. Kata Nabi, baik. Yang lain lagi menjawab, al-hajj, pergi haji. Kata Nabi, hasanan, baik. Bahkan ada yang menjawab, al-jihadu fi sabilillah, hasanan. Kata Nabi, baik. Nabi tunggu lagi, siapa yang mau tebak-tebak manggis? Apa makna intisari iman itu? Tidak ada yang berani tebak lagi. Akhirnya Nabi sendiri yang menjawab, awsaqu ural imani al-muwalatu fillahi wal mu'adatu fillahi wal hubbu fillahi wal bughdu fillahi azza wa jalla. Artinya, intisari iman adalah engkau berloyalitas, setia karena Allah, dan engkau bermusuhan karena Allah. Engkau cinta karena Allah, dan engkau benci juga karena Allah azza wa jalla. Sahih Al-Jami disahihkan oleh Al-Albani. Jadi tidaklah benar jika dikatakan bahwa agama adalah cinta semata, atau anggapan bahwa ujaran kebencian pasti buruk. Seorang hamba Allah tidak dianggap sempurna dalam beriman jika tidak memiliki cinta sekaligus benci karena Allah, berloyalitas sekaligus bermusuhan karena Allah. Karena jika benar agama adalah semata cinta, maka akhirnya seseorang akan didorong untuk cinta Allah, tapi cinta pula kepada iblis. Cinta ketaatan, tapi cinta pula kepada kemaksiatan. Cinta keadilan, tapi cinta pula kepada kezaliman. Atau sebaliknya, jika semua ujaran kebencian dipandang buruk, apakah seseorang mengungkapkan kebencian kepada syaitan, kemungkaran, kemaksiatan, serta kezaliman adalah perkara yang buruk? Jika demikian adanya, apakah mereka
yang menggunakan logika seperti ini nantinya di hari berbangkit, saat Allah perlihatkan surga dan neraka, maka sikap mereka sama, ingin masuk surga sebagaimana mereka ingin masuk neraka, cinta surga, cinta neraka juga. Mustahil. Ini bertentangan dengan fitrah manusia. Jangankan api neraka, api dunia saja semua orang pasti lari daripadanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Marilah kita jaga, kita pelihara sensitivitas kita dalam beragama, agar al-ghirah al-islamiyah, kecemburuan islami, terpelihara di dalam dada dan pikiran kita semua. Dengan demikian, kita tidak akan pernah membiarkan dan diam saja tatkala ada mereka yang mempertontonkan perilaku wal-istihza'u bid-din, mengolok-olok agama yang mulia ini. Semoga Allah Ta'ala memelihara kesabaran dan keistiqomahan kita semua di tengah zaman penuh fitnah. Amin amin ya rabbal alamin. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Sami'un Qaribun Mujib da'wat ya qadi al hajat. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر المسلمين في كل مكان وفي كل زمان. اللهم انصر إخواننا المسلمين المظلومين المستضعفين في كل مكان وفي كل زمان، خاصة في فلسطين، في الشام، في سوريا، في غزة، في ميانمار، في زنجان، في هنديا، في روهينيا، في إندونيسيا، في أفغانستان، في اليمن وفي كل مكان وفي كل زمان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا المؤمنين المخلصين الموحدين المجاهدين في سبيل الله في كل مكان وفي كل زمان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من النار، اللهم إنا نعوذ بك من النار، اللهم إنا نسألك الجنة ورضاك يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. تقبل الله منا ومنكم. Selamat Hari Raya Idul Adha 1443 Hijriah. Wahai saudara-saudaraku yang kucintai karena Allah, doakan saudara-saudara kita yang sedang haji, semoga Allah terima haji mereka menjadi haji mabrur. Dan mari kita doakan masing-masing kita agar dipanggil oleh Allah Ta'ala menuju tempat yang sangat mulia, yaitu Makkah Al-Mukarramah, Madinah Al-Munawwarah, juga ke Arafah ya Rabbal Alamin. Dan saudara-saudaraku, bagi anda yang ingin mendapatkan materinya, saya mohon maaf, memang saya menyerahkan materi ini sudah terlalu larut sehingga panitia tidak sempat mendapatkan tempat fotokopi yang masih buka semalam ya. Jadi bagi mereka yang ingin mendapatkannya bisa mendapatkannya dari panitia, silahkan saja. Falyatafaddal mashkura. Billahi taufiq wal hidayah minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.